Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sahabat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama, marilah kita selalu bersyukur kepada Allah karena telah melimpahkan rahmat, nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Semoga dengan itu semua semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan semakin menambah kadar keimanan dan ketakwaan kita kepadanya. Kedua, salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga, para sahabat, dan kepada siapapun yang menjadi pengikut setianya sampai pada hari kiamat nanti. Dan mudah-mudahan kelak kita semua yaumil akhir mendapatkan syafaat dari beliau. Amin. Amin ya rabbal alamin. Nah, sahabat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, fenomena K-pop ya sekarang ini sangat menjalar sekali ya, ibarat wabah begitu ya. Sudah merebak ya di berbagai penjuru dunia. Nah, termasuk di negara kita yakni Indonesia. Nah, terutama di kalangan remaja. Nah, mereka rela habis-habisan begitu ya, demi bisa mendapatkan tiket ya menonton konser K-pop ya, bahkan mereka sangat mengidolakan ya artis-artis K-pop itu. Nah, sehingga mereka terbuai ya, bahkan sangat fanatik sekali ya, dengan meniru gaya ya, mulai dari berpakaian ya sampai dengan model rambut dan seterusnya ya, mengikuti tren K-pop ini. Nah, ini tentu sangat mengkhawatirkan dan sangat mencemaskan ya, terutama bagi generasi muslim di Indonesia. Nah, yang mirisnya adalah ya, mereka lebih hafal ya, lagu-lagu K-pop itu dibanding menghafal Al-Quran ya, bahkan mereka bisa menghafal lirik lagu K-pop itu dengan sangat fasih. Nah, tetapi ketika membaca Quran ya, mereka terbata-bata. Nah, ini kondisi yang sangat miris sekali, apalagi kita di negara kita merupakan negara yang mayoritas penduduknya pemeluk agama Islam. Tetapi dengan kitab sucinya sendiri mereka buta huruf ya. Bahkan menurut data itu di negeri kita ini lebih dari 50% ya buta huruf Al-Quran. Nah, tentu sangat miris sekali ya, padahal kita muslim dan kewajiban kita terhadap Al-Quran itu ya diantaranya adalah kita dituntut untuk senantiasa berinteraksi dengan Al-Quran, mulai dari mengimaninya, kemudian membacanya, kemudian memahaminya, mengamalkannya, dan kemudian mengajarkannya. Nah, tapi kita lebih dari 50% itu buta huruf Al-Quran. Nah, bagaimana kita ingin mengikuti petunjuk Al-Quran itu sementara membacanya saja kita tidak bisa. Nah, ini tentu sekali lagi sangat mengkhawatirkan ya. Kita lebih hafal lirik lagu Korea ya, atau lagu-lagu K-pop itu dibanding fasih begitu ya membaca Al-Quran ataupun menghafalkannya. Nah, sahabat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya sebagai muslim, sebagai mukmin, tentu kita harus menjadikan Al-Quran itu sebagai pedoman utama dalam kehidupan kita. Karena Al-Quran itulah yang kelak akan memberikan kebahagiaan hidup kita, baik di dunia maupun di akhirat. Nah, di dalam hadis Rasulullah SAW ya, banyak sekali keistimewaan ataupun keutamaan bagi mereka yang menghafal Al-Quran ini. Nah, di antaranya yang pertama adalah Allah akan memberikan kepada penghafal Al-Quran kedudukan yang tinggi. Disebutkan di dalam hadis ya dari Abdullah bin Amr, Rasulullah SAW bersabda, bacalah dan naiklah serta tartillah
sebagaimana engkau di dunia mentartilnya, karena kedudukanmu adalah pada akhir ayat yang engkau baca atau yang engkau hafal. Hadis riwayat Abu Daud dan At-Tirmidzi. Kemudian yang kedua, keistimewaan bagi para penghafal Al-Quran adalah para ahli atau penghafal Al-Quran, merekalah keluarga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari Anas berkata, siapakah mereka itu wahai Rasulullah? Rasulullah SAW menjawab, yaitu ahlul Quran, orang yang membaca atau menghafal Al-Quran dan mengamalkannya. Mereka adalah keluarga Allah dan orang-orang yang istimewa bagi Allah. Hadis riwayat Ahmad. Nah, kemudian keistimewaan yang ketiga adalah Allah akan memberikan kepada penghafal Al-Quran mahkota kehormatan. Dari Abu Hurairah, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, orang yang hafal Al-Quran kelak akan datang dan Al-Quran akan berkata, wahai Tuhan, pakaikanlah dia dengan pakaian yang baik lagi baru. Maka orang tersebut diberi mahkota kehormatan. Al-Quran berkata lagi, wahai Tuhan, tambahkanlah pakaiannya. Kemudian orang itu diberi pakaian kehormatannya. Al-Quran berkata lagi, wahai Tuhan, ridhoilah dia. Maka kepadanya dikatakan, baca dan naiklah. Dan untuk setiap ayat ia diberi tambahan satu kebajikan. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Dan yang keempat, keistimewaan bagi para penghafal Al-Quran adalah mendapatkan syafaat, pertolongan kelak di hari kiamat. Dari Abu Umamah, ia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW berkata, bacalah Al-Quran, sesungguhnya ia akan menjadi pemberi syafaat, penolong pada hari kiamat bagi para pembacanya atau penghafal. Hadis riwayat Muslim. Nah, sahabat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah keistimewaan bagi mereka para ahlul Quran, ya, penghafal Al-Quran, membaca Al-Quran, pengamal Al-Quran. Mereka kelak di hari kiamat ya diberikan keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan keistimewaan ataupun keutamaan yang luar biasa. Maka rugi ya ketika kita semasa hidup kita mengabaikan Al-Quran, ya, kita mengacuhkan Al-Quran, ya, kita tidak memperdulikan Al-Quran padahal kita seorang muslim. Ya, jangan sampai kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kelak dalam keadaan buta huruf Al-Quran. Ya, tidak ada satupun ayat Al-Quran yang kita hafal, yang kita lekatkan di dalam dada kita. Ya, jangan sampai sekali lagi kita lebih hafal, lebih fasih ya lagu-lagu K-pop itu dibanding dengan kita fasih ataupun hafal terhadap Al-Quran. Nah, lagu-lagu K-pop yang kita hafal itu sesungguhnya tidak memberikan keutamaan ataupun keistimewaan apapun bagi kita, apalagi untuk kehidupan kita kelak di akhirat. Nah, yang memberikan kita syafaat, yang memberikan kita pertolongan kelak di hari kiamat adalah Al-Quran. Ya, mereka yang selalu berinteraksi dengan Al-Quran, mereka yang selalu membaca Al-Quran, menghafal Quran, mengamalkan Quran, mengajarkan Quran. Nah, mereka inilah yang kelak akan mendapatkan syafaat dari Al-Quran itu. Ya, bukan orang-orang yang hafal K-pop. Ya, lagu-lagu K-pop itu tidak memberikan kita pertolongan apa-apa. Maka dari sinilah maka kita harus menyadari bahwa sesungguhnya kehidupan akhirat itu jauh lebih utama ya dibandingkan kehidupan ataupun kesenangan di dunia ini. Oleh sebab itu jangan sampai kita terlena, jangan sampai kita terbuai ya dengan tren-tren masa kini yang justru akan mencelakakan untuk kehidupan kita, lebih-lebih lagi kehidupan kita di akhirat kelak. Nah, sahabat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa membimbing kita, memberikan petunjuk ataupun hidayahnya kepada kita, sehingga kita mencintai Al-Quran, sehingga kita menjadi para ahlul Quran. Amin, amin ya rabbal alamin. Demikian, semoga bermanfaat.
billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.